kasih-Mu kepadaku. Engkau telah berkorban, selamatkanku, Yesusku. Sungguh begitu besar cinta-Mu kepadaku. Engkau membuat hidupku jauh lebih berharga. Kini ku hidup hanya untuk-Mu. Kini ku hidup melayani-Mu. Pakailah seluruh kehidupanku. Karena ku ingin menghargai semua pengorbanan-Mu yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Yang telah tebus diriku dari kutuk dosa. Amin. Kau telah tebus diri kami dari kutuk dosa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara sekalian, suatu hari ada seseorang yang melihat ada mobil itu mundur sendiri. Lalu dia berinisiatif untuk membantu, segera menolong. Maka dia mendorong mobil itu sekuat tenaga untuk ke depan. Sedikit maju, tapi terus kemudian mobil itu mundur lagi. Dia dorong lagi, maju lagi, mundur lagi. Akhirnya dia dorong lagi untuk ketiga kalinya. Kali ini kok nggak mau maju. Nah, selidik punya selidik, ketika dia melihat ke arah depan mobil itu, ada orang dari depan juga melihat ke arah belakang. Rupanya orang yang di depan mobil itu malah mendorong ke belakang supaya kucingnya yang ada di bawah ban mobil tidak terlindas. Nah, saudara, akhirnya setelah melihat hal ini, orang yang di depan mobil justru marah dan mengejar dia. Dipukullah orang ini sampai jatuh. Terus kemudian orang ini menyalahkan Tuhan. Kenapa ya kok saya berbuat baik tapi kemudian malah mendapatkan masalah, nyalahkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, Alkitab berkata demikian. Amsal pasal 19 ayat 2-3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Mau melakukan sesuatu yang baik itu indah, itu mulia, tetapi harus dipikir dulu. Kadang maksud baik yang kita lakukan justru malah berdampak buruk bagi orang lain. Seperti kisah orang yang mendorong mobil tadi. Maksudnya baik, mendorong mobilnya ke depan, tapi dia gak ngerti ada kucing di bawah ban mobil itu. Maka dia juga lupa melihat kan, di depan ada orang yang berusaha mendorong ke belakang. Nah, saudara sekalian, hati-hatilah ketika kita ini mau bermaksud baik, melakukan sesuatu dengan rajin. Ingat, pengetahuannya harus cukup, ya, gambarannya harus lengkap supaya tidak mencelakai orang lain ataupun diri kita sendiri. Dalam dunia kerja, di dalam pelayanan, dalam membangun hubungan, jangan lupa ngerti dulu dengan jelas, merencanakan dulu dengan baik, baru bertindak, sehingga tindakan yang dilakukan dengan rajin itu tepat sasaran, tepat guna, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati.